Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membaca buku Sifat Wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan mempelajari tentang hukum mengeringkan anggota wudu dengan menggunakan anduk atau semacamnya seusai wudu. Namun sebelumnya kita akan membaca tentang kewajiban untuk berwudu disebabkan karena makan daging onta. Dari penulis menyebutkan, al-wudu'u min akli lahmil jazur. Wudu disebabkan karena makan daging onta. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ada seseorang, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawadda'u min luhumil ghanam? Apakah orang harus berwudu disebabkan karena makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda' wa in syi'ta fala tatawadda'. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau mau berwudu silahkan berwudu, kalau tidak silahkan tidak berwudu. Artinya berwudu boleh, tidak berwudu boleh. Dan itu menunjukkan bahwa makan daging kambing tidak wajib untuk berwudu. Dan makan daging kambing tentu saja bukan daging mentah, tapi daging yang sudah matang. Dan cara daging kambing matang itu bisa dengan dimasak kuah atau bisa dengan dipanggang. Artinya bersentuhan dengan api. Maka ini menunjukkan bahwa memakan daging yang bersentuhan dengan api, mau berwudu boleh, tidak berwudu boleh, artinya tidak termasuk di antara pembatal wudu. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil? Apakah aku harus berwudu disebabkan karena makan daging onta? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Fatawadda' min luhumil ibil. Lakukanlah wudu disebabkan karena makan daging onta. Qala, usalliya fi marabidil ghanam? Bolehkah usalli fi marabidil ghanam? Bolehkah saya salat di kandang kambing? Qala, na'am. Nabi SAW mengatakan, silahkan. Sehingga boleh salat di kandang kambing. Dan ketika sholat di kandang kambing, berarti otomatis akan terkena dengan kotoran kambing. Terkena atau mungkin bagian dari tanahnya, di situ ada kotoran-kotoran kambing, pernah dikencingi oleh kambing. Dan itu menunjukkan bahwasanya kotoran kambing tidak najis. Karena marabidul ghanam, tidak mungkin di situ tidak ada kotoran kambing. Pak, mungkin kambingnya rapi ketika buang air ya, sehingga dia hanya berada di posisi sudut. Tidak ada seperti itu. Namanya kambing kita tahu sendiri. Dia ketika buang air, ketika beol, ya, di mana dia? Ya terserah dia. Namun ketika diperbolehkan untuk sholat di kandang kambing, menunjukkan bahwasanya tidak jadi masalah ketika orang berada di kandang kambing, dia terkena kotoran kambing dan dia sholat di situ. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, usolli fi mabarikil al-ibil? Apakah saya boleh sholat di tempat menderumnya onta? Qala, la. Kata Nabi SAW, jangan, nggak boleh. Taib. Kita lihat di footnote, hadisnya riwayat Muslim. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat di kandang onta hukumnya tidak diperbolehkan. Sama-sama kandang kambing dan kandang onta,
Tapi kandang kambing boleh dipakai sholat, sedangkan kandang onta tidak boleh dipakai sholat. Nah, sekarang kita akan lihat hikmahnya. Apa hikmah ketika orang itu makan daging onta, statusnya membatalkan wudu, sedangkan makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Nah, bisa kita lihat transition dulu ya. Mengenai hikmah kenapa ada kewajiban untuk berwudu setelah makan daging onta. Baik. Di sini ada yang mengatakan, min ahlil ilmi man dhahaba ila anna hadzal hukma ta'abbudiyun la tu'lamu illatuhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah dalam hadis orang yang makan daging onta harus berwudu itu sifatnya perintah ta'abbudi, murni ibadah. Karena murni ibadah, maka tidak bisa diketahui latar belakangnya. Artinya ketika itu murni ibadah, ikuti saja apa adanya. Karena dia sifatnya murni ibadah, ikuti saja apa adanya. Qala Al-Mardawi, salah satu ulama mazhab Hambali rahimahullah. As-sahihu minal madhab, pendapat yang benar dalam madhab Hambali, annal wudu'a min lahmil ibil ta'abbudiyun wa alaihi al-ashab. Bahwa wudu disebabkan karena makan daging onta itu sifatnya murni ibadah. Wa alaihi al-ashab, dan ini merupakan pendapat yang diikuti oleh para ulama mazhab Hambali. Wakilah, dan ada yang mengatakan huwa mu'allalun. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu mu'allal, memiliki latar belakang. Sehingga bisa kita cari apa ilahnya, apa latar belakang sehingga hukum itu sehingga berwudu setelah makan daging onta hukumnya wajib. Kemudian kita sebutkan di sini, wa man dhahaba ila annal hikama mu'allalun minal ulama, annal hukma mu'allalun minal ulama. Dan ada yang berpendapat bahwa makan daging onta pembatal wudu itu memiliki ilah, memiliki latar belakang. Berikut kesimpulannya. Pertama, annal ibil fiha tabi'atu syaitaniyah. Dalam onta fiha tabi'atun syaitaniyah, ada tabiat setan. Faman akala minha awrathahu dzalika quwwatan syaitaniyah. Siapa yang makan daging onta maka akan mendapatkan pengaruh kekuatan setan. Fasyuri'al wudu'u li idhabi hadzal quwwah. Maka pengaruh dari kekuatan setan itu dihilangkan dengan cara disyariatkan berwudu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat fi mabarikil ibil, di tempat menderumnya onta. Faqala, lalu beliau mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil, jangan salat di tempat menderumnya onta. Fa innaha minasyayatin, karena onta itu dari setan. Dalam lafaz Ibnu Majah ada keterangan fa innaha khuliqat minasyayatin, karena onta itu diciptakan dari setan. Baik. Berarti onta itu setan, Pak. Onta tidak setan. Onta tetap binatang onta. Cuman dia punya hubungan kedekatan dengan karakter setan. Sehingga biar ketika orang itu makan, karakter itu tidak melekat pada dirinya, maka dia dihilangkan dengan cara berwudu. Taib. Kata Syekhul Islam di sini, asyara sallallahu alaihi wasallam fil ibili ila annaha minasyayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan
tentang onta, bahwasanya onta itu dari setan. Yuridu wallahu a'lam annaha min jinsi asyayatin wa nau'ihim. Yang dimaksud di situ adalah Nabi SAW, wallahu a'lam, maksud beliau adalah untuk menjelaskan bahwa setan itu salah satu, onta itu salah satu di antara bagian dari setan. Fa inna kulla atin mutamarrid syaitanun, karena semua yang nakal, yang pembangkang, nggak mau nurut, maka dia adalah setan. Min ayyid dawabikana, apapun jenis binatangnya, seperti anjing hitam juga setan, onta, syayatinul an'am adalah binatang ternak yang merupakan setan, karena onta ini paling susah untuk dibuat nurut. Kama lil insi syayatin, sebagaimana pada diri manusia juga ada setannya. Fala'allal insana idza akala lahmal ibil, karena itu bisa jadi ketika manusia itu makan daging onta, awrathathu nafaran syummasan wahalan syabihan bihalis syaitan, maka bisa jadi akan memberikan pengaruh buruk, di mana membuat dia itu nggak bisa tenang, nggak bisa diem, ya, suka lari-lari kemana-mana, nggak tenang, dan ada beberapa keadaan yang itu mirip seperti kondisinya setan. Maka dihilangkan dengan cara wudu. Wallahu a'lam. Ini latar belakang kenapa Nabi SAW memerintahkan agar berwudu ketika orang itu makan daging onta, tapi tidak diperintahkan untuk berwudu ketika orang makan daging kambing. Tayyib. Sering kita mendengar begini ya, Rasulullah SAW menyuruh orang untuk berwudu setelah makan daging onta karena ceritanya. Jadi kemudian dibuatlah sebuah cerita. Ada sahabat sedang makan bersama, makan bareng, dan yang dihidangkan adalah daging onta. Seusai makan, tiba-tiba salah satu di antara mereka ngentut. Yang ngentutnya itu membuat satu forum tadi mencium bau yang gak sedap. Akhirnya semuanya saling curiga. Semuanya saling curiga. Ceritanya kayak gitu ya. Kemudian ketika masuk waktu sholat, Nabi SAW perintahkan agar semuanya berwudu dalam rangka menghilangkan kecurigaan. Biar tidak ada yang dituduh macam-macam. Berarti nanti ketika waktu sholat, siapa yang wudu? Nah, itu yang ngentut. Untuk menghilangkan kecurigaan itu, Rasulullah SAW perintahkan semuanya wudu. Wallahu a'lam, cerita ini asal-usulnya dari mana saya tidak tahu. Dan kalau kita perhatikan dari dalil, kenapa Nabi SAW perintahkan untuk berwudu seusai makan daging onta adalah hadis Jabir bin Samurah yang tadi kita baca. Dan apa hikmah makan daging onta itu pembatal wudu? Tadi sudah disebutkan, ada dua pendekatan ulama. Ada yang mengatakan itu murni ibadah, jadi nggak usah ditanya apa hikmahnya, ikuti saja. Sama sebagaimana ngentut misalnya. Kenapa sih ngentut kok membatalkan wudu? Kan entut itu nggak najis. Entut itu najis nggak? Kalau ngentut najis nanti celananya gonta-ganti terus setiap kali ngentutnya. Entut tuh nggak najis, betul. Lah terus kenapa batal wudu? Ya perintahnya kayak gitu, mau gimana lagi? Andai kan Allah membuat aturan ngentut tidak batal wudu, ya nggak batal wudu. Allah buat aturan ngentut batal wudu, perintahnya seperti itu, berarti ngentut batal wudu. Meskipun kentutnya kecil misalnya. Baik. Sehingga kalau itu sifatnya ta'abbudi, ikuti saja aturan yang ada, nggak usah dipikirkan latar belakangnya. Pendekatan yang kedua, ini ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Onta itu adalah binatang yang punya karakter seperti karakternya setan. Nggak mau diam, bangkang, nakal, nggak mau nurut. Maka orang yang makan daging onta, untuk menghilangkan pengaruh buruk dari keberadaan suasana panas syaitaniyah
al-an'am, setannya binatang ternak ini, agar hilang, disyariatkanlah berwudu. Dan ini pendekatan sebagian ulama yang mereka berpendapat bahwa makan daging onta wajib untuk berwudu. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tayyib, selanjutnya kita akan membaca tentang tanshiful a'dha ba'dal taharah, mengeringkan anggota wudu atau anggota badan setelah bersuci. Bisa setelah bersuci ini maknanya adalah setelah wudu, bisa juga setelah mandi. Baik, kita baca di sini. Dhahaba ila ibahatihi duna tafriqah duna tafarruqati bainal ghusli wal wudu. Utsman ibn Affan wal Hasan bin Ali wa Anas bin Malik wal Hasanul Basri wa Ibnu Sirin. Ada beberapa ulama yang berpendapat boleh mengeringkan anggota wudu atau anggota badan tanpa membedakan apakah itu mandi junub ataukah wudu. Di antara yang berpendapat demikian adalah Utsman bin Affan, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik. Kemudian juga di antara yang berpendapat itu dari kalangan tabi'in, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Al-Qamah, Al-Aswad, Masruq, Ad-Dhahhak, Abdullah bin Harith. Kemudian ini adalah pendapatnya Abu Ya'la, Abul Ahwas, Asy-Sya'bi, dan ini ada deretan nama yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuya. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Wa ilaihi dzahaba Abu Hanifah, dan ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, wa wajhun lisyafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Wal hujjatu lahum ma ruwiya an Aisyah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Qalat, di mana Aisyah mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun yanshifu biha ba'dal wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya anduk kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anduk kecil yang beliau gunakan untuk mengeringkan anggota wudu setiap kali selesai wudu. Ya, bahasa kita seperti anduk olahraga itu ya. Sehingga selesai wudu beliau keringkan, selesai wudu beliau keringkan. Hadis riwayat Tirmidzi tapi dinilai dhaif oleh Tirmidzi. Hanya saja Al-Aini menyebutkan bahwa An-Nasa'i meriwayatkan dalam kitab Al-Kuna dengan sanad sahih, dan qultu, aku sampaikan, lahu syawahid, ada banyak riwayat yang lain yang mendukung, ya'tadidu biha, yang bisa saling menguatkan. Tayyib, nukila min fiqhil Imam Sa'id wa hassan al-haditha al-Albani. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Sehingga kalau hadis ini statusnya sahih, berarti bagian dari sunnah adalah orang menyediakan anduk atau apapun yang digunakan untuk mengeringkan anggota wudu pasca wudu, sebagaimana yang rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di sini kita cantumkan keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni pernah mengatakan, la ba'sa bitanshifi a'dha'ihi, tidak masalah mengeringkan anggota wudu, bil mindil, dengan menggunakan anduk, min balalil wudu'i wal ghusli, dari kondisi basah selesai wudu dan mandi. Wa huwal manqul, dan ini adalah pendapat yang dinukil dari, ya, kemudian beliau sebutkan dari Imam Ahmad,
Wa qad ruwiya akhdhul mindil ba'dal wudu, dan diriwayatkan ada orang yang menggunakan tisu setelah wudu, di antaranya adalah dari Utsman, dari Hasan bin Ali, dari Anas bin Malik. Wa katsirin min ahli ilmi, dan banyak ulama berpendapat demikian. Wa huwal ashahhu, dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Li'anna al-asla al-ibaha, karena hukum asalnya itu boleh. Karena hukum asal diperbolehkan. Baik. Kemudian kita kembali ke sini ya. Lalu di sini disebutkan beberapa riwayat. Maruya an Salman, kemudian riwayat berikutnya adalah dari Salman Al-Farisi, bahwasanya Nabi SAW tawaddu'a, beliau berwudu, faqallaba jubbata sufin kanat alaihi, kemudian beliau membalik jubah yang beliau pakai, jubah kain wol yang beliau pakai. Famasaha biha wajhahu, lalu beliau gunakan untuk mengusap wajahnya. Sehingga di posisi ketika Nabi SAW tidak punya anduk, dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau membalik jubahnya kemudian dipakai untuk mengusap mukanya. Wa dhahaba akharun, dan ulama yang lain berpendapat bahwa makruh mengeringkan anggota wudu. Mereka berhujjah, berdalil dengan hadis dari Maimunah bintul Harith, istri Nabi SAW, yang juga bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Wa qad wasafat ghaslan Nabi SAW. Maimunah bercerita tentang bagaimana Nabi SAW mandi junub. Diceritakan dari awal sampai akhir. Lalu selesai mandi, kata Maimunah, summa ataituhu bil mindil faraddahu. Kemudian aku bawakan untuk Nabi SAW al-mindil, dibawakan anduk. Faraddahu, tapi Nabi SAW tidak mau. Wa yakana yanshifu biyadaihi, dan beliau mengeringkan dengan menggunakan tangannya. Jadi diska pakai tangan. Diska pakai tangan. Beliau selesai mandi junub itu tidak diandui badannya, tapi beliau ska dengan menggunakan tangan. Wal muradu bil karahati karahatu tanzihin la karahatu tahrim. Dan makruh di sini adalah makruh yang tidak sampai pada derajat haram. Sehingga pendapat yang kedua ini menyebutkan bahwa hadis Maimunah itu dalil makruh untuk membersihkan atau untuk mengeringkan anggota wudu dengan menggunakan anduk, karena Nabi SAW seusai mandi beliau tidak keringkan dengan menggunakan anduk. Nah, baik. Dan ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukmu tansyifi a'dha'il wudu, hukum mengeringkan anggota wudu. Fa'ajaba, lalu beliau memberikan jawaban. Tansyiful a'dha'i la ba'sa bihi, mengeringkan anggota wudu enggak masalah. Li'annal asla adamul man'i, karena hukum asalnya tidak dilarang. Wal aslu fima adal ibadat, dan hukum asal untuk selain kegiatan ibadah, baik berupa akad maupun perbuatan sehari-hari, wal a'yan atau benda-benda tertentu, hukum asalnya adalah al-hillu wal ibahah. Hukum asalnya adalah halal dan mubah. Hatta yakuda dalilun alal man'i, sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, kemudian di sini, fa in qala qail, jika ada orang yang mengatakan, bagaimana jawaban Anda dengan hadis Maimunah radhiyallahu anha? Hinama dzakarat, ketika Maimunah bercerita bahwa Nabi SAW mandi, ya. Kemudian selesai mandi, kata Maimunah, fa'ataituhu bil mindil, aku pun membawakan kepada beliau anduk, faraddahu, lalu Nabi SAW menolaknya, tidak mau menerima.
wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, dan beliau keringkan air itu dengan menggunakan tangannya, diseka. Fal jawab, maka jawabannya adalah anna hadzal fi'la minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah qadiyatu ainin, sifatnya kasuistik. Qadiyatu ainin, sifatnya kasuistik. Tahtamilu iddata umurin, yang di situ mengandung banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi li'annahu, imma li'annahu lisababin fil mindil, bisa jadi ada yang masalah di anduk itu. Au li'adami nadhafatihi, atau mungkin anduk itu kotor. Atau dia atau mungkin beliau tidak ingin untuk membasahi anduk itu dengan air. Dan ketika dibasahi dengan air itu enggak cocok. Fahunaka ihtimalat, ada banyak faktor kemungkinan. Sudah? Ada banyak faktor kemungkinan. Kok Nabi SAW dikasih anduk enggak mau? Kenapa ini? Oh, bisa jadi anduknya kotor, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, gitu ya. Ada banyak kemungkinan. Justru sebaliknya, kata beliau. Kata Imam Ibn Utsaimin, walakin ityanuha bil mindil qad yakunu dalilan ala anna min adatihi ay yanshifa a'dha'ahu wa illa lama atat bihi. Ya. Bahkan bisa jadi ketika Maimunah memberikan anduk kepada Nabi SAW, bisa jadi ini merupakan dalil bahwa itu bagian dari kebiasaan Nabi SAW. Beliau mengeringkan anggota badan selesai mandi. Ya. Wa illa lama atat bihi, karena kalau tidak, Maimunah nggak bakalan membawakan anduk kepada beliau. Ketika Maimunah menyuguhkan anduk, itu bukti, oh berarti bagian dari kebiasaan beliau selesai mandi pakai anduk. Cuman di waktu ini beliau nggak mau. Mungkin karena faktor anduknya kotor, atau ada sesuatu di anduknya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Khulasatul qaul, kesimpulannya adalah anna tanshifal a'dha' minal af'alil mustahabbah, bahwa mengeringkan anggota wudu termasuk sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kita bahas. Adapun pendapat yang mengatakan makruh, maka ini tidak diterima, li'anna qaula Maimunah faraddahu la yufidul karaha. Karena keterangan Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau diberi anduk, ini tidaklah menunjukkan kalau itu makruh menggunakan anduk seusai mandi atau berwudu. Sehingga insya Allah tidak masalah bagi orang yang selesai mandi atau selesai berwudu, dia mengeringkannya dengan anduk. Lalu muncul pertanyaan yang lain. Dulu pernah kita bahas bahwa salah satu di antara keutamaan wudu, salah satu di antara keutamaan wudu adalah apa? Diampuni dosa hingga tetes terakhir, gitu ya. Diampuni dosanya hingga tetes terakhir. Sehingga dosa itu keluar bersama dengan tetesan-tetesan air. Lah berarti kan selesai berwudu kita biarkan badan kita penuh dengan tetesan. Jawabannya, hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Sehingga tidak harus selesai berwudu ditungguin netes gitu ya, sampai kering baru masuk masjid. Maka kalau pakai blower itu ya, pakai blower yang anget itu namanya apa itu? Ya, kayak kayak pemanas hair dryer ya. Oh itu enggak boleh. Kenapa? Nanti airnya menguap, enggak jadi netes.
Atau menggunakan anduk tidak boleh, nanti nggak jadi netes. Ini juga nggak benar. Kenapa? Yang dimaksud bahwasanya dosanya diampuni bersama tetesan-tetesan wudu adalah bersama air yang nempel di tangan kita kemudian keluar dia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana cara Allah mengampuni anggota wudu yang dilakukan oleh hamba. Dan kalaupun netesnya itu ke anduk juga tetap sah sebagai tetesan. Kalaupun terusap dengan anduk sah sebagai tetesan. Sehingga tidak harus netes dalam arti air itu jatuh ke tanah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan kita masih punya pembahasan terakhir ya dari buku ini, yaitu nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang ini mungkin bisa selesai dalam kurang lebih 2 kali pertemuan insyaallah taala. Nah, baru khatimah dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.